Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa man tabi'ahum bi ihsani yaumil qiyamah. Amma ba'du. Berjumpa lagi dengan kami. Semoga para penonton, para netizen, para pemirsa masih dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan urusan yang ada di dunia. Dan tidak lupa untuk yang sudah mendukung channel kami, saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung sampai saat ini. Semoga Anda semuanya masih dalam lindungan Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih dalam keadaan bencana ya di Indonesia ini. Kenapa bencana itu akhir-akhir ini terus terjadi di Kalimantan, di Sulawesi, bahkan yang sering ini di Jawa. Nah ini nanti kita akan menguak dari sisi goibnya. Nanti apa masalahnya? Semoga konten ini bisa bermanfaat, bisa menambah keyakinan dan keimanan kita. Jika tidak ada benarnya, kami mohon maaf. Jika itu ada kebenarnya, memang itu hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tambahan Pak Ustadz? Sama. Ya, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. La ya anta masyukur pada takaman. Dengan izin Sang Yang Nirwana, bersihkan semuanya lokasi ini, tempat ini, ruang medun. Bersihkan semuanya dari penyusup, dari dalam dan dari luar yang mengganggu, yang membuat konten di sini, semuanya bersihkan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Lahi anta masyukur dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya hadirkan dari bangsa goib yang asli, yang diizinkan bisa hadir, tarik ke tangan saya. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Monggo silakan masuk. Otomatis pita suaranya nyambung, mulutnya terbuka, bisa bahasa manusia, bahasa Indonesia dengan jelas. Hanya yang asli yang boleh masuk di ruang medun ini. Proteknya aktif, otomatis aktif. Selamat malam. Selamat malam. Ini dengan siapa, kalau saya boleh tahu? Saya dari Kutum, pendamping leluhur yang ada di tanah Jawa. Saya protek dulu Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Lahir angkana pada takamat dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Bila yang ada di ruang medun ini mengaku berdusta untuk menyampaikan kepada kami bangsa manusia, potong-potong tubuhnya menjadi 5 bagian. Terima kasih sudah hadir ke sini Mbah. Tadi dari golongan apa Mbah?
saya dari salah satu kodam pendamping leluhur yang ada di Jawa ini. Saya ditugaskan mewakili untuk datang ke sini atas panggilan panjenengan. Mohon maaf sebelumnya mengganggu jenengan. Ini dulunya kodam dari tanah Jawa nggih. Ya, bisa disampaikan kepada kami yang ada di Nusantara ini, ya, sekiranya boleh disampaikan, silakan disampaikan untuk kami semuanya yang ada di Nusantara ini. Secara keseluruhan semua alam atau khususnya yang ada di Nusantara ini sedang mengalami aktivitas pergerakan atau alam ini sedang bereaksi, bergejolak untuk memberikan suatu peringatan kepada manusia. Jika manusia itu tidak sadar, pastinya azab yang akan pedih diturunkan akan melebihi yang kamu tanyakan tadi, seperti bencana pergeseran tanah ataupun gempa, baik dari tanah maupun banjir yang ada di lautan. Jenengan tadi menyampaikan untuk memperingati manusia. Yang salah dari manusianya itu perilaku yang bagaimana sih Mbah menurut jenengan sampai alam ini diperingati sama alam ini? Tentunya manusia itu sudah tidak lagi memikirkan apa sebenarnya tugas manusia itu sebenarnya. Hanya memikirkan kesenangan, perilaku-perilaku kemaksiatan yang dapat menyebabkan bencana itu kesalahan dari manusianya. Kalau akal logika kan dengan adanya bergesernya tanah atau banjir itu kan dari pola pikir manusia itu kan berkurangnya tanaman, pohon, hutan, yaitu secara akal logika manusia Mbak ya. Tadi menyampaikan dari adanya maksiat ya, berarti sudah banyak ya perilaku manusia yang sudah salah. Contoh dari maksiat itu apa sih Mbah? Sekecil sebagian contoh dari maksiat itu yang jenengan ketahui. Banyak sekali. Salah satu kemaksiatan yang menyebabkan bencana itu pastinya menyekutukan Tuhan yang Maha Esa.
Itu salah satunya. Itu yang paling berat. Karena sudah dari sejak zaman dahulu, sejak Nabi Nuh, itu kaumnya tidak mau diingatkan akan didatangkan musibah banjir seperti itu. Itu salah satu contoh, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang seharusnya itu dijadikan sebagai mawas diri untuk kita selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa. Berarti termasuk memuja benda itu juga menyekutukan Allah berarti nggih. Banyak bisa dijabarkan. Nggih. Perdukunan juga bisa. Maksiatan, banyak sekali perbuatan yang menyalahi aturan, melenceng dari syariat yang sudah diajarkan. Banyak sekali pasangan sesama jenis itu juga bisa menyebabkan terbelahnya tanah atau tergesernya tanah. Perilaku seperti itu yang menyebabkan terjadinya bencana yang ada di Nusantara ini. Berarti hampir sama kayak kaum Sodom ya. Ya, itu salah satu contoh yang seharusnya bisa kita renungi untuk kita kembali lagi ke jalannya. Ya, secara akal logika kan itu kan juga perilaku yang salah kan, sama jenis itu. Ya, kembali lagi ya mau diingatkan sama alam, tidak sadar-sadar kalau sudah terjadinya bencana yang sangat dahsyat, baru bingung ya, manusianya baru bingung. Mohon maaf Mbah sebelumnya, jenengan dulunya di zaman apa sih Mbah? Saya di zaman kerajaan yang terkenal. Majapahit. Ya. Kita kembali ke masalah banyaknya bencana. Menurut jenengan, peringatan itu akan lebih besar lagi atau bagaimana Mbah menurut jenengan? Saya tidak mau mengatakan, tapi yang pasti pada saat ini para leluhur, para aulia sedang berkumpul membicarakan masalah bencana yang ada di Nusantara ini. Berkumpulnya itu tidak lain membahas tentang kejadian yang akan disebabkan oleh manusia-manusia itu sendiri. Berarti itu juga tergantung dari besar kecilnya perilaku dan kesalahan manusia itu sendiri nggih. Terus intinya Mbah, garis besarnya untuk Nusantara ini dengan diperingatkan dengan bencana
bencana itu bagaimana sih Mbah menurut jenengan solusinya? Ya, syukur-syukur makin bertambahnya video dari saudara-saudara kita, makin banyak manusia yang sadar, makin syukur-syukur juga makin berubah perilakunya, memperbaiki diri. Oke, monggo disampaikan Mbah garis besarnya untuk semua yang ada di Nusantara ini, terutama ya manusia-manusia. Saat ini sudah banyak paku bumi yang disebar untuk meredam bencana yang ada di Nusantara ini. Salah satu dari tugas beliau, pemimpin akhir zaman itu, memberikan energinya untuk menumbalkan ataupun meredam bencana-bencana yang ada di Nusantara ini. Tapi ada perilaku yang bisa meredam bencana itu. Salah satunya perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu berbagi atau bersedekah kepada fakir miskin ataupun yang membutuhkan. Itu salah satu peredam biar bencana ini tidak menyebar luas dan semakin membesar. Memperbaiki perilaku, bertobat, ingat kembali kepada Yang Maha Kuasa. Sebelumnya saya mau bertanya ke jenengan sudah. Jenengan sudah muslim berarti nggih? Iya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih sudah disampaikan. Ya, intinya salah satu untuk meredam supaya bencana tidak besar, banyak-banyak sedekah. Dan syukur-syukur mau kembali ke Allah, tobat sama-sama. Ada lagi Mbah yang mau disampaikan untuk kami? Sudah, itu aja pesan saya. Oke, sekali lagi saya mohon maaf menghadirkan jenengan ke sini yang lagi bertugas. Sama-sama. Oke, silakan kembali ke tempatnya untuk bertugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan keluar dari ruang medium ini secara pelan-pelan, dan bila ada kiriman dari bangsa gaib atau kiriman dari bangsa manusia, silakan dibawa sekalian. Monggo silakan kembali ke tempatnya. Song. Ya, tadi konten kami, apa perbincangannya itu nanti kita bisa ambil manfaatnya ya. Jika itu memang ada kebenarannya, itu hak milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.